Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfianti dengan NPM 1712-12350. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai materi 4. Di materi 4 ini nantinya ada uang digital. Blockchain adalah teknologi di balik Bitcoin. Jadi, blockchain ini adalah sistem yang mengatur dan juga mengelola data transaksi mata uang digital yang tidak dikelola pihak ketiga seperti bank, tapi yang mengelola adalah para penggunanya. Sifat transaksi cryptocurrency yaitu terbuka dan bebas. Sistem yang seperti ini disebut sistem blockchain, yaitu dari pengguna untuk pengguna. Jenis cryptocurrency yaitu Bitcoin, Epin, Record, Bitcoin Cash, dan Seller. Cryptocurrency membutuhkan sebuah dompet yang nantinya kita akan mendapatkan public key atau nomor rekening, sedangkan secret key itu berupa password. Penggunaan cryptocurrency di mana apabila kita lupa password maka kita akan kehilangan dompet beserta isinya. Uang digital. Uang digital itu bukan transaksi secara digital. Yang dimaksud dengan uang digital di sini yaitu mata uang digital yang baru yang biasa dikenal dengan nama uang cryptocurrency yang diperkenalkan pada tahun 2008. Bitcoin ini jumlahnya tidak sebanyak uang kartal pada umumnya, yang jumlahnya bisa ditambahkan atau dikurangi oleh bank sentral. Bitcoin ini jumlahnya terbatas, di mana pada saat itu hanya dibuat kurang lebih 21 juta keping saja. Alasan mengapa Bitcoin ini diciptakan yaitu untuk mendukung alat tukar lintas negara, di mana apabila kita sudah memiliki Bitcoin, ini kita tidak perlu repot-repot untuk menukarkan uang kita, dan kita tidak kena potongan maupun pajak. Namun, ternyata tidak semua bank sentral mau menerima uang digital ini. Salah satunya adalah bank sentral yang menolak, yaitu Bank Indonesia. Karena sesuai dengan undang-undang uang yang diakui hanyalah rupiah saja. Selain rupiah, dianggap melanggar hukum. Selain itu, juga Bank Sentral People Bank of China atau PBOC dan bank sentral yang ada di Rusia dan di kawasan Eropa. Karena selama ini mata uang itu harus memiliki dasar negara dari negara mana. Sedangkan Bitcoin tidak memiliki dasar negara, itu harus memiliki dasar negara. Apabila nantinya ditukarkan, maka akan menjadi destruksi mata Sunda netral terkait dengan hal itu. Apabila nantinya ditukarkan, maka akan menjadi destruksi mata uang yang sudah ada nilainya malah menurun karena banyak orang yang memakai mata uang cryptocurrency secara digital. Pada nantinya ada pertanyaan, mengapa kita harus menggunakan mata uang digital? Berikut dasar pemikiran Mark Carney. Yang pertama yaitu transaksi online meroket. Yang kedua, dominasi dolar Amerika Serikat dan renminbi Cina. Yang ketiga, mengurangi potongan dan pajak. Yang keempat, biaya pembayaran retail rendah. Dan yang kelima yaitu fleksibilitas tinggi. Apa yang dimaksud dengan cryptocurrency? Cryptocurrency yaitu bentuk simpanan digital yang proses transfernya pakai teknik kriptografi atau sandi rahasia. Peredaran cryptocurrency tidak dikendalikan oleh suatu lembaga seperti bank sentral ataupun perusahaan tertentu, melainkan dengan server yang terpencar-pencar yang sifatnya terdesentralisasi. Kemudian, bagaimana caranya Bitcoin bisa distribusikan ke banyak orang dan setiap orang itu bisa bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin? Caranya yaitu yang pertama, harus memiliki jaringan Bitcoin.
Jaringannya tidak boleh terpusat hanya di satu server. Yang kedua, tidak boleh dikelola oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu tidak boleh dikendalikan. Materi yang kelima ini yaitu yang pertama adanya neokolonialisme. Survival of the nation adalah kelangsungan hidup bernegara di sebuah bangsa. Wilayah hidup terbatas atau otoriter harus dijaga pertahanannya, karena itu kalau pejabatnya belum ikut lemhanas gagap melihat dunia, kasihan melihatnya apalagi saat membuat keputusan. Kelihatan dalam pelajaran sebuah strategi untuk menyerang daerah lain demi kehidupan bangsanya beragam. Yang paling awal adalah satu, yaitu penaklukan atau annexation seperti yang dilakukan oleh bangsa Romawi ketika di masa kekaisaran kurang lebih 600 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi tahun Romawi berkuasa. Juga bangsa Mongol yang mana masa emasnya di zaman itu sepertiga daratan dunia mereka dikuasai untuk menghidupi Roma dan wilayah dalam lainnya. Mereka berekspansi menaklukkan wilayah subur tetangga mereka dan daerah kaya tetangga mereka hingga wilayahnya keluar dari sisi utara sampai Germanika sampai dengan Britannica. Sebelah utaranya itu sampai dengan Afrika dan sebelah sisi timurnya itu sampai dengan Persia. Yaitu dilakukannya zaman revolusi industri di mana bahan baku negara-negara Eropa kurang. Kemudian mereka berekspansi ke Afrika, kemudian ke Asia. Dan disebutlah kolonialisme 2.0. Mereka hanya mengambil sumber daya alamnya dengan menaklukkan daerah-daerah tersebut. Kemudian ada kolonialisme 5.0 yaitu yang dilakukan oleh Tiongkok. Bisa disebut sebagai extended quasi territory, yaitu meluaskan wilayah namun bukan untuk penaklukan wilayah, hanya memanfaatkan wilayah tersebut. Kolonialisme 5.0 bisa juga disebut smart power. Yang dilakukan kolonialisme 5.0 yaitu mereka tidak melakukan pendekatan militer tetapi pendekatan ekonomi. Jadi ada pejabat yang mengatakan bahwa negara Tiongkok penginvest nomor 4 di mana yang nomor satunya adalah negara Singapura. Kemudian ada kolonialisme dan imperialisme. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain dengan tujuan ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital dan strategis dari suatu wilayah. Awal munculnya keinginan untuk menguasai daerah lain yaitu jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel yaitu tempat yang strategis untuk berdagang di mana Turki Utsmania ingin melakukannya. Akibatnya para pedagang dan pembeli tidak bisa masuk di kota tersebut. Turki Utsmani yaitu para penguasa dan militer Kesultanan Turki, sedang Konstantinopel yaitu ibu kota Kekaisaran Romawi sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa pergi ke Lisbon untuk mencari rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan rempah-rempah di sana habis. Kemudian mereka bingung, memutuskan untuk melakukan penjelajahan dunia sebelum penjelajahan dimulai bangsa Spanyol dan Portugis yang saat itu sudah memiliki kekuatan, dalam arti kekuatan armada laut bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu dibuatlah sebuah perjanjian untuk pihak kedua tersebut. Isi perjanjiannya yang pertama yaitu perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini yaitu pembagian dua dunia, yaitu Spanyol ke barat dan Portugis ke timur. Saat pelayaran mereka bertemu di Indonesia, tepatnya di Maluku. Dari situlah penjajahan di Indonesia. Yang kedua yaitu perjanjian Saragossa. Perjanjian ini membagi dunia menjadi dua, yaitu Filipina dan Meksiko. Filipina dan Indonesia termasuk wilayah Portugis dan Meksiko adalah wilayah Spanyol.
Kemudian alasan mengapa bangsa Eropa sangat mengincar oleh bangsa Indonesia, karena mereka ingin mengincar rempah-rempah bangsa Indonesia, yaitu salah satunya cengkeh, di mana pada saat itu cengkeh memiliki harga yang sangat mahal. Pada abad 15 sampai 16 ada beberapa negara Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan demi mengarungi samudera, di mana tujuan awalnya bukan dilatar belakangi ambisi untuk menguasai dan menjajah, namun tujuan utamanya yaitu berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di pasaran Eropa seperti rempah-rempah. Di abad ke-15 ada satu kota yang memiliki peran penting perdagangan dunia, namanya yaitu Konstantinopel. Konstantinopel ini menjadi gerbang perdagangan Eropa ke Asia. Setelah Konstantinopel runtuh, harga rempah-rempah melambung tinggi. Jatuhnya Konstantinopel ini ternyata menjadi titik penting peradaban manusia karena dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia. Bangsa-bangsa Eropa tidak tinggal diam ketika rempah-rempah mereka dirampas oleh Turki Ottoman. Mereka mencari jalan lain untuk menuju kemasyhuran yang jauh lebih besar. Jalan menuju sumber rempah itu tersendiri. Karena jalur darat tertutup, mereka kemudian mengarungi samudera yang luas, di mana ini menjadi solusi bangsa Eropa mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjelajahan samudera yaitu bangsa Portugis. Setelah bangsa Portugis berhasil mengambil rempah-rempah di Nusantara, kemudian mereka kembali ke Eropa. Sesampainya di Eropa, mereka banyak yang terinspirasi untuk melakukan penjelajahan yang sama. Akhirnya Nusantara menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Setelah mendapatkan rempah-rempah, di mana bangsa Eropa belum puas dengan rempah-rempah yang didapatkannya. Kemudian mereka datang berbondong-bondong ke pulau lain di Nusantara dan mereka mulai menjelajah tempat mereka menepi satu persatu. Disinilah kolonialisme terjadi. Kemudian adanya imperialisme modern. Yang pertama yaitu terjadi setelah revolusi industri. Yang kedua adanya dorongan kepentingan ekonomi, di mana keinginan negara penjajah untuk mengembangkan perekonomiannya dan memenuhi kebutuhan industri dan negara jajahan sebagai sumber penghasil bahan mentah serta tempat pemasaran hasil industri tersebut. Yang ketiga yaitu negara yang menganut seperti Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Akibat imperialisme yaitu yang pertama, berkembang penanaman modal di daerah jajahan oleh kaum partikulir atau swasta. Kemudian perdagangan dunia semakin meluas. Kemudian negara jajahan semakin miskin dan kebudayaan penduduk asli digeser dan dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa Eropa. Kebijakan ekonomi merkantilisme yaitu yang pertama berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya, yang kedua meningkatkan perdagangan luar negeri, yang ketiga mengembangkan industri berorientasi ekspor, yang keempat meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja produktif industri, yang kelima melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian, yang keenam melakukan perlindungan barang dagangan dengan menggunakan biaya masuk yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu kapitalisme. Kapitalisme yaitu sebuah sistem ekonomi di mana individu secara privat melakukan kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks. Karl Marx berpendapat sebuah sistem saat pemilik modal menjadi penentu dari seluruh kebijakan pasar dan harga barang dengan meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Pada abad ke-18 saat berkembang revolusi industri, banyak muncul para pemilik modal yang menguasai peralatan industri, mempekerjakan manusia untuk menjalankan mesin. Tujuan kapitalisme adalah biaya produksi yang murah dan keuntungan yang tinggi. Ciri kapitalisme yaitu yang pertama, modal dan barang-barang yang digunakan sebagai proses produksi dimiliki secara pribadi. Yang kedua, aktivitas ekonomi secara bebas yang hanya ditentukan oleh pembeli
dan penjualan. Yang ketiga yaitu pemilik modal bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan memaksimalnya. Yang keempat yaitu pengawasan negara diupayakan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat yaitu adanya revolusi industri, merupakan perubahan periode di mana terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan di dunia. Revolusi industri dimulai dari Inggris dan kemudian menyebar di seluruh Eropa Barat, Utara, Jepang, dan akhirnya di seluruh dunia. Revolusi industri ini menandai adanya titik balik dalam sejarah dunia. Hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Revolusi industri dimulai pada rata-rata yang berkelanjutan, dimulai pada abad 18 di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja yang sebelumnya hanya menggunakan tenaga kerja hewan dan manusia, kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Adanya pengalihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar dari desa ke kota. Revolusi industri memiliki berbagai dampak seperti perusahaan kecil yang gulung tikar, perdagangan makin berkembang, transportasi semakin lancar, perkembangannya urbanisasi, upah buruh rendah, dan muncul golongan pengusaha dari golongan buruh. Ada banyak hal yang melatar belakangi revolusi industri, seperti Inggris yang kaya akan bahan tambang seperti batu bara, besi, timah, dan kalium. Di samping itu, ada Wall juga yang sangat menunjang industri tekstil. Selain itu, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru. Saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0, di mana hampir semua sendi kehidupan mulai terkonversi ke dalam dunia digital, mulai dari komunikasi, kegiatan ekonomi, hingga ranah hiburan. Awal terjadinya revolusi industri yaitu yang pertama, pertama kali di Inggris. Secara sederhana, revolusi industri adalah perubahan yang cepat dari ekonomi agraris ke ekonomi industri, di mana penggunaan mesin menggantikan peran manusia dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Setidaknya ada dua faktor revolusi industri yang terjadi di Inggris, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama yaitu adanya revolusi ilmu pengetahuan abad ke-16 sebagai akibat dari munculnya Renaissance. Yang kedua yaitu munculnya organisasi penelitian seperti The Royal Society of Improving Natural Knowledge dan The Royal Society of England. Yang ketiga yaitu kondisi politik dan ekonomi yang stabil di Inggris. Kemudian faktor eksternalnya yang pertama, Inggris memiliki jajahan yang sangat luas sehingga mudah dalam memperoleh bahan mentah dan daerah pemasaran. Yang kedua yaitu Inggris kaya akan sumber alam batu bara dan biji besi. Yang ketiga yaitu paham ekonomi liberal yang muncul di Inggris. Kemudian revolusi industri yang terjadi di Inggris ini memunculkan banyak tokoh penemuan, namun yang paling banyak fenomenal adalah James Watt yang berhasil menemukan mesin uap yang diaplikasikan pada kapal laut dan kereta. Revolusi industri yang terjadi di Inggris tidak hanya membuat mudah masyarakat Inggris dan menghasilkan barang, namun juga meninggalkan sejumlah masalah baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Dalam bidang ekonomi yaitu adanya masalah yang ditimbulkan dari adanya revolusi industri, yaitu meningkatnya pengangguran akibat tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Yang kedua yaitu bidang sosial, di mana terciptanya sistem kelas sosial baru akibat terjadinya gap yang besar antara pengusaha dan kaum buruh. Hal ini pemicu munculnya komunisme. Dan dalam bidang politik, masalah yang timbul adalah terjadinya persaingan antar negara setelah pengaruh revolusi ini terjadi ke Eropa dan Amerika bagian utara.
Selain itu, dampak dari revolusi industri yaitu terjadinya demonstrasi massal untuk menuntut lapangan kerja tenaga mesin menjadi jauh lebih murah. Kemudian materi yang keenam ini tentang ideologi. Ada 10 ideologi di dunia. Yang pertama, kapitalisme, suatu sistem di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Karena pemilik swasta yang dimaksud adalah semua pihak pemilik usaha selain pemerintah, maka paham kapitalisme cenderung mengarah ke perekonomian dibanding politik. Dipelopori oleh Adam Smith, paham kapitalisme muncul. Yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme yaitu ideologi yang menganggap kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jadi, tidak salah kalau liberalisme menginginkan masyarakat bebas yang dicirikan dengan kebebasan berpikir dan pembatasan dari agama maupun pemerintah. Terdapat nilai yang mendasar yaitu nilai ini seperti berikut. Yang pertama, kehidupan. Kedua, kebebasan. Ketiga, hak milik. Paham liberalisme ini dianut oleh negara Argentina, Brazil, Albania, Australia, India, Jepang, Selandia Baru. Yang ketiga yaitu komunisme. Komunisme yaitu paham komunis muncul sebagai pemberontakan terhadap kapitalisme dan liberalisme, sehingga tidak salah kalau paham ini bertolak belakang dengan paham kapitalisme yang sistem perdagangan dan alat-alat produksinya dimiliki oleh swasta untuk memperoleh keuntungannya besar. Kebalikannya dari itu, paham komunis justru menginginkan semua alat produksi dimiliki bersama yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat makmur, masyarakat tanpa kelas, dan semua perorangan. Komunisme menganut prinsip sama rata, sama rasa dalam bidang ekonomi dan spekulalisme, sehingga kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa. Negara yang menganut komunisme yaitu Kuba, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Yang kedua yaitu imperialisme. Imperialisme yaitu ada imperialisme kuno, yaitu yang pertama terjadi sebelum revolusi industri. Yang kedua, adanya dorongan untuk kepentingan mencari tanah jajahan karena untuk mencapai kejayaan dan kekayaan dan penyebaran agama, yaitu 3G. Yang pertama, Gold, Gospel, and Glory. Yang ketiga itu negara yang menganutnya ada Portugis, Spanyol Barat, dan Spanyol Timur. Kemudian yang ketiga yaitu ada merkantilisme, yaitu paham yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan ekonomi guna menempuh kekayaan logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar dan kekayaan yang dimiliki sebagai standar kejayaan dan kekuasaan negara tersebut. Latar belakang merkantilisme yaitu munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Perancis, Italia, Jerman, serta Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, untuk mencapai kondisi tersebut membutuhkan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Maka, ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Kemudian yang keempat yaitu adanya sosialisme, di mana paham yang bertujuan untuk membentuk negara yang makmur secara bersama-sama dan membatasi milik perseorangan, sehingga tidak salah jika pada akhirnya sosialisme memiliki rasa perhatian, simpati, dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memiliki rasa perhatian, tanpa memiliki dan memandang status. Semua aspek ekonomi pun adalah milik bersama. Karena itu, ekonomi yang dimiliki secara kolektif pun lebih mampu bersikap adil, layaknya komunisme. Bisa dibilang sosialisme juga muncul akibat perkembangan kapitalisme. Adapun negara yang menganut sosialisme yaitu Suriah, Mongolia, dan Venezuela. Yang kelima yaitu ada konservatisme. Konservatisme yaitu paham yang mendukung nilai-nilai tradisional.
Samuel Prancis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaan yang dikembangkan. Sementara Roger Scruton menyebutkan sebagai pelestarian ekologi, sosial, dan politik penundaan yang bertujuan mempertahankan selama mungkin keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisasi sosial. Secara umum, konservatisme yaitu bertujuan untuk melestarikan tradisi dan peranata sosial yang sudah ada sebelumnya. Negara yang pernah menganut paham ini adalah Inggris, Kanada, Bulgaria, Denmark, dan Swedia. Yang keenam, adanya fasisme. Fasisme ini yaitu paham yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Bisa dibilang paham ini sangat fanatik terhadap nasionalisme dan terobsesi terhadap membuat bangsa lebih kuat, lebih besar, dan lebih sukses. Untuk mencapai hal itu, paham ini akan melakukan cara dalam ideologi fasis. Misalnya, massa tidak boleh mempunyai identitas yang beragam dan wajib seragam. Karena itu fasisme memandang pasukan militer sebagai hal yang sangat penting, sebab menurut Hermann Merker, musuh ada di mana-mana, dan musuh yang dimaksud adalah semua ideologi selain fasisme. Fasisme memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, imperialisme, kedua, ultranasionalis, yang ketiga, militerisme, yang keempat, rasisme. Negara yang menganut paham ini yaitu Jepang, Jerman, Spanyol, dan Italia. Anarkisme. Anarkisme yaitu paham yang memandang segala bentuk negara, pemerintahan, Kemudian yang ketujuh yaitu anarkisme. Anarkisme ini paham yang memandang segala bentuk negara, pemerintahan, dan kekuasaannya hanya menimbulkan penindasan terhadap kehidupan sehingga keseluruhnya mesti dihilangkan. Tidak heran penganut paham ini menginginkan sebuah sistem yang bebas dari monopoli kekuasaan yang tidak terkait oleh hukum dan peraturan. Secara umum, anarkisme memandang pada hakikat manusia adalah makhluk yang secara alami mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan. Yang kedelapan, adanya nasionalisme. Nasionalisme ini menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kepentingan nasional dan mempertahankan negara baik dari internal maupun eksternal. Menurut penganut paham ini, kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Sebagai suatu ideologi nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan. Tingkah laku seseorang nasionalisme didasarkan oleh perasaan menjadi bagian dari komunitas negara. Yang menganut nasionalisme yaitu Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman. Yang kesembilan yaitu stalinisme. Stalinisme yaitu paham terinspirasi oleh ideologi politik. Terjadi pembersihan besar-besaran mulai dari otoritarisme, industrialisme yang pesat, serta teori sosialisme di suatu negara dan sebuah negara yang tersentralisasi. Negara yang menganut paham ini menjalankan pemerintahan dengan sistem ekstensif pionisme, tanpa pengadilan dan politik penghapusan lawan politik melalui pembunuhan langsung atau melalui pembuangan. Kemudian yang ke-10 yaitu Pancasila. Ideologi yang dianut oleh negara Indonesia ini berbahasa Sanskerta, artinya 5, dan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun 5 sendi utama yang menjadi nilai-nilai pandang hidup bangsa Indonesia adalah isi dari Pancasila tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.